Assalamualaikum Bu Fajar. Waalaikumsalam Bu Yuni. Ya, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Yuni gimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Maaf, sekarang saya mau meminta waktunya sebentar untuk wawancara seperti yang kemarin saya utarakan. Mungkin cuma sebentar waktunya karena banyak agenda Bu Fajar yang akan dilakukan. Ya, bisa. Mungkin karena sudah siang ya Bu, kita langsung aja untuk wawancaranya. Ini berkaitan dengan tugas saya CGP untuk mewawancarai dua lembaga, yaitu kepala sekolahnya dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil itu tentunya memerlukan berbagai kebijaksanaan. Ya. Nah, untuk yang pertama itu mungkin selama ini Bu Fajar dapat mengidentifikasikan atau kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau hanya sebagai bujukan moral, sehingga masalah yang Bu Fajar hadapi itu benar-benar berhubungan dengan aspek moral ataupun aspek sosial. Ya, dalam mengambil sebuah keputusan, apabila kita merasa mungkin agak kesulitan dalam pengambilan keputusan, perlu pertimbangan banyak hal itu, maka secara otomatis teridentifikasikan masuk pada dilema etika. Seperti itu ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Fajar anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Karena kita di sini itu ada ber-15 ya, jadi kita ada teman untuk pengambilan keputusan. Jadi saya tidak mengambil keputusan secara sendiri ataupun pribadi, dan kita bisa meminta pendapat dari ke-14 guru tersebut. Berarti dilakukan dengan musyawarah mufakat seperti itu. Oh ya, berarti setiap mengambil keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat seperti itu. Ya. Mungkin selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam setiap pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya, karena setiap orang itu kan punya masing-masing karakter, kemudian pendapatnya juga otomatis berbeda-beda. Itu kita dalam pengambilan keputusan juga ketika mendengarkan beberapa pendapat yang berbeda itu juga agak sulit juga. Itu termasuk kendala dari bermacam-macam guru yang punya karakter yang bermacam-macam pola. Iya, masalah gurunya banyak ya Bu. Iya. Jadinya banyak perhitungan yang harus diambil juga. Iya. Kemudian, apakah Bu Fajar memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Kalau jadwal itu kita melihat kasusnya, ada beberapa kasus yang harus kita selesaikan secara insidental, mungkin karena kasusnya membutuhkan penyelesaian yang bersifat segera, itu tentu saja tidak terjadwal. Tapi kalau misalkan ada kasus-kasus yang kita mempunyai cukup waktu untuk mengambil keputusan, tentu kita jadwalkan terlebih dahulu. Berarti tergantung kasusnya. Ya. Berarti kalau kasusnya insidental segera nggak pakai jadwal, tapi kalau untuk jangka panjang atau program sekolah yang lebih penting seperti itu bisa dijadwalkan seperti itu. Iya, betul. Dan mungkin faktor-faktor lain selain tadi yang mempermudah atau membantu Bu Fajar dalam mengambil keputusan tersebut, mungkin ada sudah punya pandangan atau sehingga
Bu Fajar itu dalam mengambil keputusan tadi ibaratnya ngengrengan seperti itu. Ya. Untuk itu kita juga kadang mencari referensi dari kasus-kasus yang mungkin mirip yang terjadi dari berbagai sekolah. Mungkin kita bisa bisa mencari referensi dengan bertanya-tanya kepada teman lain sekolah, kemudian juga mungkin kalau memungkinkan juga bisa browsing dari internet seperti itu. Kemudian apakah dalam kasus ini yang dilema etika ini, apakah ada seseorang yang menjadi tokoh atau untuk sebagai untuk tanya, untuk mengambil keputusan tersebut? Ya, kalau kita kan di bawah di bawah pembinaan, ya di bawah yayasan dan di bawah pembinaan ibu pengawas itu kita tentunya dalam kasus-kasus tertentu itu kita minta pertimbangan kepada beliau yang berwenang. Jadi bisa juga ke yayasan, bisa juga ke pengawas. Ya, jadi tidak semua minta saran pada yang atas begitu. Cuma kasus-kasus besar seperti itu. Besar tertentu. Kemudian setelah kita wawancara beberapa saat ini, mungkinan Bu Fajar dapat mengambil pembelajaran. Mungkin apa pembelajaran tersebut? Monggo disampaikan. Ya, mungkin dalam kedepannya nanti dalam pengambilan keputusan saya nanti akan lebih bijaksana lagi, lebih berhati-hati lagi, lebih banyak pertimbangan lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Pertanyaan mungkin itu yang terakhir, dan sekali lagi bisa mengucapkan terima kasih karena mengganggu waktunya Fajar untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Dan sekali lagi cuma bisa terima kasih dan mohon maaf apabila tadi pertanyaan ataupun tutur kata yang saya sampaikan tidak berkenan buat Bu Fajar. Sama-sama Bu Yuni, semoga lancar. Amin. Dan sekali lagi terima kasih, semoga wawancara ini juga bermanfaat buat Fajar dan buat saya sebagai pertimbangan untuk nanti dalam mengambil setiap keputusannya. Mungkin cukup sekian saja Fajar dari saya, karena sudah siang. Monggo dilanjutkan untuk aktivitas selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Bekti. Waalaikumsalam Bu Yuni, sehat Bu? Ya, alhamdulillah, selamat siang. Selamat siang Bu Yuni. Sehat Bu Bekti? Alhamdulillah, saya juga sehat. Alhamdulillah Bu Bekti sehat. Saya kesini itu Bu Bekti menindaklanjuti saya yang kemarin matur ke Bu Bekti untuk mengadakan kegiatan wawancara dengan Bu Bekti berkaitan dengan tugas saya CGP untuk mewawancarai 2-3 lembaga. Dan kebetulan dengan lembaga saya yang TK Mujahidin sudah, nah sekarang saya akan mewawancarai Bu Bekti yang di sini sebagai Kepala Sekolah KB Al Mujahidin dalam berkaitan pengambilan keputusan di sekolah atau di KB Bu Bekti. Mungkin karena sudah siang dan Bu Bekti juga ada acara nanti jam 1, maka lanjut aja ya Bu Bekti untuk pertanyaannya. Iya, bismillah nanti. Sama-sama belajar Bu Bekti. Ya. Yang pertama mungkin ini Bu Bekti, selama ini dalam mengambil keputusan di KB Al Mujahidin ini, Bu Bekti dapat menyebutkan
dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau hanya sebuah bujukan moral? Bismillah, bisa saya mencoba menjawab. Selama ini ketika ada masalah itu biasanya kan saya sudah punya pengalaman dan tahun-tahun sebelumnya begitu. Jadi sudah ada gambaran gitu menentukan apa itu, bagaimana saya menentukan kebijakan. Tapi saya di sini lebih menekankan diskusi dengan teman-teman. Gitu. Saya diskusi, saya tarik bagaimana pendapat teman-teman, kemudian nanti baru saya putuskan bagaimana saya harus memutuskan kebijakan saya. Bagus sekali Bu Bekti. Baru belajar. Mungkin selanjutnya ya Bu Bekti, selama ini bagaimana Bu Bekti dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah KB ini, sama-sama umpamanya dalam sama-sama mengandung kebajikan yang bagus seperti itu, nilai-nilai kebajikan yang bagus itu bagaimana? Yang seperti jawaban pertama saya kan biasanya saya diskusi, saya diskusi dulu dengan teman-teman. Kemudian ketika nanti ketika saya timbang-timbang kok masih sama-sama berat ini, nah biasanya saya ada konsultan di sini. Kalau nggak begitu sangat urgent sih tidak sampai yayasan, cuma sampai konsultan aja. Karena ada konsultan yang setiap pekan ke sini, jadi bisa untuk berdiskusi bersama. Alhamdulillah, berarti dengan adanya konsultan lebih memudahkan sih. Betul. Kadang kalau diskusi saya cukup, saya rasa cukup ya diskusi aja. Tapi kalau misalnya masih bimbang nih, masih kayaknya butuh pemantapan lagi, baru saya tanyakan. Bagus sekali nih Bu. Mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Bu Bekti, langkah-langkah apa ataupun prosedur seperti apa yang biasa Ibu Bekti lakukan selama melakukan atau pengambilan keputusan selama ini? Untuk itu nanti kan biasanya teman-teman di sini semuanya kan kita sudah biasa diskusi seperti itu ya Bunda. Terus nanti saya timbang-timbang lagi keputusan itu. Kalau langkah-langkahnya sih nggak ada sih kalau yang baku itu hanya biasanya kita tadi kalau misalnya pengambilan keputusan itu cukup untuk saya sampaikan di forum diskusi itu sudah cukup ya sudah. Kalau misalnya belum ya tadi namanya nanti kita konsultan pekanan. Kalau misalnya masih butuh keputusan yang kebijakan saya masih kurang maksimal, biasanya saya ke konsultan yang di bidang manajemen kayak gitu. Nah itu pun nanti keputusan teman-teman pun juga tidak saklek harus seperti itu. Nanti saya ambil yang terbaik. Gitu. Berarti ada beberapa konsultan gitu ya? Betul. Ya, nanti ada beberapa yang bisa untuk membantu saya. Kalau yang konsultan bagian tahsin ya ini, kalau bagian manajemen ada, kalau bagian kurikulum ada. Berarti sendiri-sendiri ya? Itu sendiri-sendiri. Betul. Sangat bantu sekali ini dengan berbagai konsultan. Kemudian mungkin tadi udah ada konsultan, kemudian dalam menjalankan prosedurnya kan lebih tertata itu ya Bu. Insya Allah. Ya. Jadi dengan adanya konsultan, kemudian ada beberapa konsultan tadi, mungkin ada hal-hal apa saja yang selama Ibu Bekti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang lebih efektif sih saya lebih ke diskusi dulu, karena kadang konsultan pun kalau kita tanya itu kadang coba menurut pendapat Bu Bekti seperti apa? Betul, dikembalikan dulu. Makanya itu lebih efektif dalam diskusi tadi. Jadi teman-teman kan bisa muncul yang tidak saya pikirkan, tapi teman-teman apa nggak seperti ini? Yang muncul itu apa nggak seperti ini? Kita timbang-timbang, terus baru kita sampaikan ke konsultan itu, nanti baru beliau memberikan pertimbangan kepada saya sebelum saya yang menentukan kebijakan yang saya berikan kepada teman-teman seperti itu. Saya jadi tertarik dengan konsultan ini. Ini kan membantu sekali. Kemudian dalam mengambil keputusan kan tadi ada konsultan, kemudian sebelum ada konsultan musyawarah dengan teman-teman seperti itu.
mungkin ada kendala atau hambatan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, mungkin kalau hambatannya itu kalau misalnya kasus-kasus yang biasa aja sih sepertinya tidak ada kendala. Cuma kalau kendalanya itu kalau kasus baru Bu Yuni. Oh, kasus baru yang tahun-tahun sebelum saya menjabat belum pernah ada kasus itu kan, jadi saya harus menentukan jawaban saya sendiri, tidak ada gambaran gitu. Jadi kadang kendalanya itu kalau itu kasus baru, maka saya harus berpikir bagaimana nanti keputusan saya itu bisa baik untuk teman-teman dan untuk saya juga begitu. Jadi kadang kalau kendalanya itu tadi, kalau misalnya kasusnya baru yang tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada, itu yang menjadi kendala saya, karena saya harus benar-benar kalau menentukan ini keputusan saya nanti baik nggak ya untuk apa yang jalan ke depannya, terus nanti untuk orang-orang untuk baik nggak, kan seperti itu. Jadi itu tadi kalau kasusnya itu baru belum pernah terlaksana sebelumnya, jadi agak kesulitan saya menentukan. Tapi kalau kasusnya sudah pernah terjadi itu kan setidaknya ada gambaran. Gitu. Kendalanya di situ. Ternyata pengaruh dengan adanya kasus sebelumnya juga berpengaruh dengan ada gambaran. Mungkin selain itu Bu Bukti memiliki sebuah jadwal atau jadwal tertentu dalam mengambil keputusan, kemudian dalam menyelesaikan kasus, atau hanya langsung menyelesaikan waktu itu seperti itu? Kalau saya tipenya harus berpikir dulu, karena keputusan itu kan nanti panjang ya Bu, maksudnya ada yang pihak yang diuntungkan, ada yang dirugikan, bahkan ada yang nanti kalau saya tiba-tiba langsung gitu takutnya nanti pas saya lagi banyak pikiran jadi tidak bisa fokus gitu, takutnya apa yang saya sampaikan nanti tidak pas. Biasanya saya membutuhkan waktu. Kalau misalnya itu tidak urgent, saya minta insya Allah saya tampung apa yang menjadi kendala, nanti saya jawab ketika saya insya Allah bisa saya jawab, atau seperti itu biasanya. Jadi saya butuh waktu biasanya. Tapi kalau misalnya urgent ya sebisa mungkin saya jawab. Tapi kalau misalnya masih ada waktu, saya biasanya minta waktu. Jadi tergantung kasusnya kan gitu ya. Kalau kasusnya memang harus segera diselesaikan ya saat itu atau beberapa hari diputuskan. Tapi kalau memang kasusnya itu memerlukan ada waktu dan memang masalahnya itu mungkin agak berat itu ya Bu. Nah, dampaknya kan kita nggak tahu ya Bu, kalau tiba-tiba langsung putuskan nanti nggak ke belakangnya gimana gitu, depannya pasti. Berarti dalam mengambil keputusan ya biar tidak ada efeknya yang buruk. Tanggung jawabnya juga sama yang Maha Kuasa kan Bu. Ya, gitu. Kemudian adakah udah disebut, tapi ingin saya tanyakan lah, mungkin ini dijawab lebih pas, lebih detailnya, karena tadi mungkin baru menyinggung masalah yang akan saya tanyakan ini, yaitu mungkin ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Bekti sebagai kepala sekolah KB Al-Mujahidin dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di sekolah ini. Bismillah, alhamdulillah, karena di sini kan tahun kedua jadi kepala sekolah, sebelumnya sudah ada kepala sekolah. Tapi yang paling dekat itu saya suami saya yang lebih biasa saya ajak sharing, betul. Itu sekarang sering intensitas ketemunya lebih sering Bu. Tidak ada ibu kepala sekolah yang terdahulu yang biasa sharing juga. Nah, itu juga tadi saya sampaikan ada beberapa konsultan yang bisa membantu saya ini. Tapi kalau untuk intensitas ketemunya kan agak sedikit kalau konsultan. Kalau yang lebih sering itu ya suami dan ibu Sri selaku kepala sekolah tahun periode yang kemarin. Jadi Bu Bekti sering konsultasi sama suami, sama ibu kepala sekolah yang dulu, seperti itu. Untuk sebagai gambaran pengambilan keputusan seperti ini sudah bagus betul. Kemudian untuk yang konsultannya itu berapa orang? Konsultannya jadi ada 3 orang. Oh, ada 3 orang. Bagian apa saja kira-kira?
manajemen, Manajemen. bagian tahsin, sama Tahsin. bagian kurikulum. Oh, bagian kurikulum dan itu sangat membantu sekali. Ya, betul. Karena kalau di konsultan kurikulum itu bisa membantu sebelum kan kita ada Himpaudi ya Bu, Ya. itu yang biasanya kurikulum kayak gitu. Oke. Nah, biasanya sebelum Himpaudi itu memberikan arahan tuh kita sudah lebih dulu. Jadi nanti kalau Himpaudi memberi oke. arahan itu udah ada gambaran kayak gitu. Gitu. Terus nanti kebetulan konsultan kita kan ada di ngajar di Jogja gitu. Oke. Jadi di sana mungkin sekolahnya lebih apa ya daripada di tempat kami betul. Udah lama atau? Betul. Oh, Dan oke. kebetulan konsultan kami itu ngajarnya di TK, Oh, TKKB, oke. jadi Oke. satu atap gitu. Jadi ya ada gambaran apapun. Kalau yang tahsin ya memperdalam ilmu-ilmu kami tentang, karena kita kan di sekolah di Aisyah ya, Ya, Bu. Jadi yang oke. ditonjolkan di bidang agama. Yang manajemen ya nanti tentang manajemen sekolah gitu. Oh, gitu. Bagaimana kita strategi kita untuk mendapat murid, bagaimana kita meningkatkan pembelajaran kita, bagaimana hubungan kita dengan orang tua, seperti itu ada semua. Masuk kurikulum sekolahnya. Betul, kurikulum sekolah nanti masuk di manajemennya. Gitu. Jadi, Luar biasa sekali begitu. Oke, mungkin alhamdulillah tadi sudah banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan oleh Bu Bekti. Kemudian tampaknya ini pertanyaannya juga tadi udah banyak ya Bu. Dan saya juga sudah menggali, kemudian dapat informasi dari Bu Bekti. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, mungkin mengganggu kegiatannya. harus selalu gitu. Oh, dia baru selagi kan biasanya sibuk. Diluangkan untuk Oh, terima kasih loh Bu Bekti. Insya Allah gitu, sama-sama. Nah, untuk dalam pengambilan keputusan tadi, kemungkinan dalam ada pengujian atau keputusan dalam pengambilan keputusan itu atau diuji dulu atau diuji ulang, atau Bu Bekti mungkin saya memutuskan ini masih ragu-ragu seperti itu, pernah nggak? Saya kan pengalamannya belum begitu lama gitu, tapi karena masih awal-awal gitu, kadang sudah memberikan keputusan, terus selang beberapa hari terus ada yang masukkan lagi gitu, terus kok iya dipikirkan lagi gitu, kadang pernah seperti itu. Cuma kadang ada juga yang ketika saya sudah memberikan keputusan tapi ada yang memberikan masukan, terus saya yakin dengan pendirian saya atau kedudukan ya ada. Tapi kalau harus diuji ulang itu enggak juga. Yang kan saya tadi udah ada beberapa tahap yang saya lakukan, sehingga itu sudah termasuk menurut saya. Tapi kalau sampai yang diuji berulang-ulang ya juga. Paling cuma tahapan saja, diskusi, kemudian nanti sharing, kemudian nanti ke konsultan bagaimana baru kayak gitu aja. Alhamdulillah, ternyata bagus sekali ini. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir untuk Bu Bekti. Dari semua hal yang saya tanyakan tadi, mungkin pembelajaran apa yang didapat dari Bu Bekti, dapat petik dan mungkin bisa dijadikan Bu Bekti untuk langkah berikutnya dalam pengambilan keputusan. Dari beberapa pertanyaan itu yang jelas saya kalau mengambil keputusan itu saya tidak akan buru-buru. Saya harus saya kaji dulu itu kasusnya seperti ini. Kalau misalnya kemarin sudah ada kasus, berarti yang seperti kemarin saya lihat, saya amati, saya terus saya modifikasi. Kalau ada yang perlu saya tambah dari kasus kemarin, solusinya ya saya tambah. Tapi kalau ada yang harus saya kurangi begitu. Tidak harus buru-buru, tapi harus saya pikirkan secara matang biar nanti keputusan yang saya ambil itu tidak ada yang memberatkan, tidak ada yang menjadi itu keputusan saya bisa diterima teman-teman dengan hati yang ikhlas dan itu bisa berjalan dengan baik begitu ke depannya Bu. Selain itu juga keputusan ini kan amanah yang sudah diberikan kepada saya, menjadi tanggung jawab saya kepada teman-teman, kepada yang Maha Kuasa, itu tadi yang saya sampaikan, sehingga ketika mengambil keputusan harus benar-benar saya ambil dengan keputusan yang itu tadi tidak memberatkan semuanya. Jadi harus dipikirkan secara matang, tidak boleh buru-buru. Ambil menerima masukan dari teman-teman itu harus, karena
kan kita tidak tahu ya Bu, kadang teman-temanku kita itu saking banyaknya yang dipikirkan, kadang jadi tidak terpikirkan hal yang kecil gitu, kecil yang seharusnya itu apa namanya kasus yang sebenarnya itu bisa kita selesaikan dengan cara mudah, tapi saking kita mikirkan terlalu banyak jadi malah terlalu tinggi. Betul ya. Kadang teman-teman iya ya kok nggak kepikiran, makanya masukannya teman-teman diskusi, kemudian briefing setiap pagi itu selalu dilaksanakan biar teman-teman tuh ada di saling sering itu kuncinya biar semuanya nyambung. Berarti setiap pagi itu diadakan saling sharing. Kalau saya sih enggak, cuma briefing, saling mengingatkan. Tapi nanti kalau misalnya yang saya sampaikan ada kekurangan, saya biasanya mungkin ada tambahan dari teman-teman begitu. Jadi nanti yang saya lupa nanti kemarin saya lupa gitu, terima kasih ya gitu. Nanti ada apa yang memberikan masukan seperti itu. Itu apa yang dibahas dalam setiap pagi? Biasanya ya kegiatan pada pagi hari, satu hari ini mau apa kita bahas, ada pembagian apa itu biar nggak terlupa, karena kalau di sini kan anak-anak kecil kadang sudah disiapkan aja lupa, sudah dibagi, sudah bisa memahami, sudah diletakkan di atas loker mau pulang saking rempongnya gitu, kadang lupa. Betul, belum dibagi, makanya kita ingatkan, saling mengingatkan yang jelas setiap pagi. Terus nanti kalau ada kegiatan agenda yang outing kelas dan sebagainya berarti harus dibawa apa kayak gitu kan. Setiap hari briefing pagi biar semuanya berjalan dengan baik begitu Bu. Lagi cuma bisa terima kasih atas waktunya, dan saya mungkin ini pertanyaannya sudah cukup, dan saya mohon maaf bila tadi selama awal sampai akhir ini ada kata-kata yang kurang bagus buat Bu Bekti. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan mungkin sampai ini aja Bu. Mungkin lain waktu kita bantuan lagi bersama Bu Bekti. Insya Allah kalau bisa ya Bu. Saya membantu ya Bu Bekti. Sama-sama saya juga Bu. Kami juga kalau banyak apa-apa kita suka main, saya minta tolong bantunya juga dari kami. Begitu. Dan sekali mohon maaf atas waktunya, dan terima kasih juga. Mungkin cukup ini saja, kita lain waktu untuk kita sambung silaturahminya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.